Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Saat ini jam 7 pagi di Bandara Bima. Jadi kami akan melakukan perjalanan dari Pulau Sumbawa, Kota Bima ini menuju ke Praia Lombok, Pulau Lombok, sama-sama Nusa Tenggara. Kita butuh waktu kurang lebih 1 jam. Dan ini adalah perjalanan jadwal perjalanan udara pertama, jam pertama di bandara ini. Kita akan lihat pemandangannya bagaimana. Simak video full berikut ini guys. Uri 20 apa? 20C. Main belakang Pak. We must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini, dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik talinya, melepaskannya angkat tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tightened like this. To tighten, pull the strap to unfasten the seatbelt, lift the buckle flap. Pesawat ATR 72 ini dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat, 2 jendela darurat kabin bagian depan, 2 pintu darurat kabin bagian belakang. Our ATR 72 is equipped for emergency exit, to emergency exit window, to forward cabin, to emergency exit dari the rear cabin. Assalamualaikum sahabat pagi berwarna berwarna di sini berwarna bicara nama saya Ayu Jabara dan saat ini saya ditemani oleh co-pilot Riza Rustami dan juga Sri Tandia 1014 serta Siti Alexandra sebagai kondisi dalam mencoba selamat datang di pesawat dari Indonesia di 600 Wizard menemani Sabtu 879 tujuan bandara udara Lombok di Praia. Sedikit informasi untuk Anda bahwa perjalanan akan kita tempuh selama kurang lebih 1 jam dan ketinggian yang kami berikan untuk Anda 14.000 aktivitas per laut. Laporan cuaca di bandara udara tujuan saat ini cukup meninggi pada 7 km. Sedangkan di perjalanan dan saat ini kita sedang menunggu pimpinan untuk lepas landas setelah satu training darat dan apabila Anda membutuhkan bantuannya saya sekali untuk meminta bantuan kepada awak kami mohon kepada Anda untuk selalu menunjukkan awak kami terlindung masalah keselamatan. Akhirnya atas nama Wingser kami seluruh awak yang bertugas mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda datang bersama kami. Selamat menikmati perjalanan selama hari. Good morning, ladies and gentlemen. This is your pilot speaking from Balik. My name is Alida Wijaya. Rekomendasi pilot senior kepilot Rizal Bustami and also senior flight attendant Sylvia Senior Pras dan Siti Alexandra berkata you are selling the 6 series Wizard by the tujuan 879 destination Lombok International Airport at Praia. Information for you that flight time will be 1 hour with 14,000 feet above sea level. Weather at destination is good. Visibility is 7 kilometers. And the en route, weather will be lovely. And I know we are waiting signals for using RFA 5 the one traffic light. And if you need any assistance, don't hesitate to call our cabin crew. Please keep following instruction from our cabin crew for safety reasons. Go about Boeing 7, I say thank you for flying with us. Have a nice day. Persiapan di sini memang agak lama guys. Kurang lebih ada lebih dari 5 menit. Jadi sebelum berangkat, karena mungkin ini karena pesawat kecil ya, jadi persiapan selain itu karena pemberangkatan perdana, jadi mungkin butuh persiapan
persiapan yang lebih. Jadi namun asik kok. Jadi perjalanan ini itu karena pagi hari, dalam tanda kutip pagi hari itu memang pemandangan udara sedang bagus-bagusnya, karena dari arah depan nanti akan tampak matahari itu meletek guys. Matahari meletek itu matahari mulai bersinar. Jadi di sini itu matahari belum tampak waktu perjalanan dari jam 7 pagi ini. Di bandara ini matahari belum menampakkan diri. Nanti ketika di atas, karena di sini itu dikelilingi oleh pegunungan. Nanti kalau sudah sampai di atas, barulah nanti nampak matahari itu. Jadi asik guys. Sekarang kita sudah mau persiapan ini. Ini dari bandara, depan bandara maksudnya menuju ke ujung setat tinggal landas. Jadi ancang-ancangnya memang ya agak panjang, karena memang pesawat kecil tenaganya pakai baling-baling itu butuh ancang-ancang ekstra. Jadi butuh setat kecepatan tinggi yang mungkin agak ekstra. Kita simak sensasinya waktu itu guys, waktu pertama kali awal roda itu tidak menapak lagi di landasan. Jadi asik di situ kalau pesawat kecil. Jadi sensasinya ada magliur itu, magliur. Oke, kita simak nih. Awas, siap-siap ya. Tetap pandang di luar. Oke, ini sudah naik. Itu tadi sensasinya. Jadi seperti goyang, dan ini tenaganya kalau pesawat kecil seperti hampir habis gitu. Jadi waktu naik sebelum muncak tadi, sebelum ini kira-kira 10-20 detik dari itu tadi seperti kehabisan tenaga. Kalau naik pesawat baling-baling seperti itu guys rasanya. Kalau sudah di atas coro layangannya wis oleh angin jadi enak, namun terbangnya ya rendah. Seperti ini Pak lama. Coba kita lihat di bawah itu kan atap-atap rumah itu kelihatan. Seperti ini lama guys, lama sekali. Nanti baru ketinggiannya akan ditambah ketika sudah berada di daerah pegunungan. Jadi Pulau Sumbawa yang timur itu nanti baru ketinggiannya sudah berada di atas mendung. Kalau masih gini datar-datar aja di bawah mendung ini guys. Jadi kita melihat di bawah itu masih besar-besar rumah di bawah itu, kalau dilihat dari atas masih besar-besar. Kalau di total perjalanan udaranya yaitu sekitar 45 menit. Perjalanan udaranya sekitar 45 menit. Yang 10 menit diantaranya adalah persiapan, ya 8 menit diantaranya itu persiapan dan landing. Jadi pemandangannya seperti ini. Gugusan timur Indonesia, pulau-pulau timur, pulau-pulau eksotik itu pemandangannya memang kecoklatan seperti ini. Jadi
nggak tahu karena saat ini musim panas mungkin ya. Jadi memang pegunungan di Indonesia Timur itu kalau dilihat dari atas itu coklat, artinya ya agak gersang gitu loh guys. Saya mau ngomong nggak enak. Jadi ya itu tadi, apa mungkin tipenya seperti itu kalau Indonesia Timur. Jadi hampir keseluruhan Pulau Sumbawa itu kalau dari atas coklat seperti ini, kecoklatan. Ini sudah berada kira-kira di tengah-tengah Pulau Sumbawa. Iya, bukan tengah-tengah sih, menjelang tengah-tengah Pulau Sumbawa. Kalau perjalanan darat ini dari Bima menuju ke bibir pantai selat penyeberangan antara Pulau Sumbawa dan Lombok itu lama guys, ada semalam. Berarti kurang lebih ini ada sekitar 16 jam perjalanan. Wah, lama ya. Karena apa? Perjalanan itu lewat pegunungan. Selain jalannya sempit, juga ya ndak banter gitu. Ndak banter, jadi perjalanannya lambat. Selain itu jalannya berkelok-kelok. Rutenya itu ya sama seperti yang di Jawa. Kalau daerah misalkan pegunungan, Gunung Kidul misalkan, Jogja, jadi antara mana, Wonogiri misalkan, ya seperti itu, berkelok-kelok. Jadi perjalanan di atas pegunungan itu berkelok-kelok rutenya, akhirnya jadi lama perjalanan. Nah, di Sumbawa itu juga begitu. Kalau perjalanan darat itu lama. Bima ke Surabaya itu butuh waktu bisa 3 hari, 2 hari lebih maksudnya. Namun kalau perjalanan udara ini ditempuh hanya 2 jam. 2 jam sudah nyampe. Jadi ini sudah di atas mendung ya. Ini sudah di tengah-tengah Pulau Sumbawa. Memang seperti ini situasinya. Jadi ini rendah sekali guys. Separuh daripada kita naik pesawat yang jenis tenaganya pakai jet, misalkan Lion Air yang pakai mesin jet. Ini berada di awan yang pertama. Jadi itu loh, rumah-rumah itu kelihatan jelas sekali. Tidak pernah tinggi terbangnya kalau menggunakan pesawat kecil. Jadi sesuai dengan tenaganya mungkin. Ini berada di dalam awan. Jadi pesawat kecil itu kalau menerobos awan itu terasa bergetar, gerenjel gitu. Jadi seperti naik sepeda lewat di pasir, ikut gitu. Seperti itu rasanya, gerenjel ya ikut. Namun kalau sudah lepas dari mendung, dari awan itu ya halus seperti biasa, seperti naik bis gitu. Jadi sudah di atas awan. Jadi kebetulan
ini awannya bagus, tidak ada yang terbentuk menjadi cumulonimbus, jadi cuacanya cerah. Matahari ini sudah mulai kelihatan guys, sebentar lagi sudah mulai kelihatan. Kalau kita berjalan ke timur berarti jamnya tetap berangkat, misalkan jam 7 nanti nyampe di mana, di Lombok juga jam 7. Jadi situasinya nanti sampai akhirnya nyampe di tujuan itu ya sama, matahari mulai menampakkan diri pada 1 jam selisihnya. Emang seperti itu kalau perjalanan ke dari timur ke barat itu seperti tetap jamnya. Kalau perjalanan dari barat ke timur itu seperti 2 kali, cepat sekali. Kita perjalanan 1 jam, sampai di sana jamnya sudah bertambah 2 jam, kayak gitu. Terus ini kita apa ya, karena memang Lombok pulau ini Sumbawa ini panjang, jauh lebih besar daripada Lombok. Jadi memanjang guys, memanjang. Di tengahnya, hampir di tengah itu ada lautan yang menjorok ke daratan. Lawannya Tanjung itu apa? Bingung. Terus di situ ada Pulau Bima. Jadi yang panjang itu perjalanannya di Sumbawa ini guys. Jadi lama gitu nyebrang Sumbawa. Jadi hampir sepertiga perjalanan itu masih di atas Pulau Sumbawa. Berapa menit itu? Totalnya lebih dari 25 menit kita berada di Pulau Sumbawa. Mungkin karena kecepatan pesawatnya yang tidak secepat yang bermesin jet, bisa jadi. Jadi sepertinya lama sekali meninggalkan Pulau Sumbawa tuh. Namun nanti kalau sudah masuk ke mana, Lombok, itu cepat. Padahal Bandara Internasional Lombok itu berada di Praia sebelah timur. Kita lihat guys, dari titik ini kita bisa melihat matahari sebetulnya. Jadi kapan akan tampil? Akan tampil nanti ketika pesawat ini setengah berbelok. Ketika setengah berbelok nanti akan tampak sinar matahari. Jadi kita lihat di atas awan-awan itu sudah ada pancaran sinar matahari, sudah mulai nampak. Itu guys, asik kok perjalanan pagi itu. Makin terang guys ya. Oke, di sini kita udaranya sudah agak siang, matahari sudah muncul.
guys, sebentar lagi kita akan nyampe di selat apa namanya, selat antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Jadi ketika sudah berada di atas laut, kalau saya perhatikan selalu ketinggiannya itu lebih saja. Jadi tidak tahu alasannya apa. Jadi kalau sudah di atas laut atau di atas gunung itu seperti menaikkan ketinggian. Artinya ketinggiannya itu akan ditambah ketika melewati gunung dan melewati laut. Ini perjalanan melewati Pulau Sumbawa ini sudah mau berakhir. Penduduk di sini masih sepi, guys. Jadi yang pengen sepi-sepi ya silahkan ke Sumbawa. Jadi masih sangat jarang sekali penduduk kalau kita lihat di atas. Beda sama Jawa. Kalau Mataram, Lombok itu sudah padat, raya masih longgar. Mataram padat hampir seperti Jawa. Wah, Jawa terocel gitu, guys. Wah, kalau di sini di Sumbawa ini, wah, kayak apa ya, jarang lah, duduknya jarang. Namun perjalanan daratnya berkelok-kelok, guys, panjang dan lama dan menjenuhkan, dan yang nggak kuat mabuk. Itu sungai apa ya? Jadi memang perjalanan pakai pesawat kecil baling-baling ini terbangnya memang ndak tinggi. Ini pun sudah coro melaku itu wis tertingginya. Jadi di atas awan yang pertama itu kurang lebih ya 100 meter tau. 100 meter di atas awan yang pertama itu ya kurang lebih itu 100 meter 200 meter lah, nggak sampai 1 kilo di atas awan. Jadi kalau kita lihat di bawah itu coklat hijau atau warna apa itu kelihatan, jalan itu kelihatan semua. Depan itu sudah selat, guys. Depan itu sudah selat dan penduduknya masih sepi. Biasanya di sekitar pelabuhan itu ramai. Kita lihat ya, di situ kebetulan kita melewati pelabuhan. Jadi itu kita lihat di situ ada pelabuhan seperti itulah. Termasuk ramai apa jarang penduduk, silahkan dinilai sendiri. Itu pelabuhannya. Kemudian di sini nanti ketika di antara Sumbawa dan Lombok ini kita akan menemui 2 pulau kecil. Itu mirip seperti yang di Lombok. Kalau di Lombok itu ada namanya
sangat terkenal itu lupa ya. Ya, ingat sekarang Gili Trawangan. Jadi tadi itu mirip sama Gili Trawangan. Tadi ada 2 pulau kecil di antara selat itu. Namun tidak seterkenal Gili Trawangan. Sebenarnya kalau di Trawangan kan putih gitu, pasirnya putih, dari atas itu kelihatan putih gitu. Ombaknya kayak berbuih gitu. Kalau itu tadi ya pulau biasa gitu. Oke guys, kita di depan itu sudah tampak Pulau Lombok. Nah, sudah mau sampai di Pulau Lombok ini. Jadi selatnya ini memang tidak besar, tidak sejauh antara Lombok dan Bali. Di selatnya itu tidak terlalu lebar. Kita lihat Pulau Lombok di depan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 2 pulau ini memiliki warna yang berbeda kalau dari atas. Kalau Sumbawa itu warnanya coklat, Bima Sumbawa itu warna coklat. Kalau Lombok itu warnanya hijau, mirip dengan Jawa guys, mirip dengan Jawa. Ini sekitar mana ya, Mataram, itu kota Mataram. Ya padat, walaupun tidak padat-padat amat. Jadi kalau Lombok ini banyak pohon-pohon, seperti di Jawa itu pohon kelapa, banyak sawah-sawah. Seandainya gunung gitu juga banyak pohon-pohon yang hijau. Namun kalau di Sumbawa itu yang banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa bertahan di musim kemarau. Jadi kalau dilihat dari atas itu warnanya hampir keseluruhan kecoklatan, kekuningan. Jadi seperti ilalang itu banyak di Indonesia bagian timur, Sumbawa dan ke arah ke timur itu banyak yang seperti ilalang. Kalau Lombok ke barat itu sudah banyak pohon kelapa, banyak tanaman-tanaman perdu. Itu sudah menjadikan beda hawa loh. Jadi ini kelihatan hijau, kalau tadi kelihatan kuning. Oke, mari kita simak pemandangan di Lombok ini, kita perhatikan guys. Oh ya, begitu juga dengan kebudayaannya guys. Ini walaupun satu provinsi, sama-sama Nusa Tenggara Barat, antara Pulau Lombok, suku Sasak tentunya, dan Pulau Sumbawa, Tabima, itu kebudayaannya memang berbeda sama sekali. Kalau Lombok, suku Sasak itu banyak dipengaruhi oleh Jawa dan Bali. Makanya musiknya di sana ya gamelan tagen itu nuansanya Bali. Pakaian adatnya juga nuansa Bali. Kalau yang di Bima, di Sumbawa itu lebih
dipengaruhi oleh Makassar. Makassar banyak dipengaruhi oleh budaya Singosari, Sriwijaya, yaitu budaya Melayu. Wow, luar biasa ya, berarti Melayu itu. Melayu yang jauh di sana, Pulau Sumatera, yang di Palembang sana. Jadi dari Palembang nyebrang ke Kalimantan, nyebrang lagi ke Sulawesi. Sulawesi itu masih budaya Melayu di Makassar. Kemudian masih belok lagi ke selatan, Pulau Sumbawa ini masih pengaruh dari budaya Melayu. Terbukti dari baju-baju adatnya itu ya baju-baju Bugis. Baju perkawinan di Bima itu baju Bugis. Busana yang dipakai oleh laki-laki, pengantin laki-laki di sana itu ya budaya baju-baju Melayu, artinya celana yang dikasih kain seperti sarung itu. Topinya itu yang topi segitiga yang dipakai oleh kerajaan Sriwijaya. Wah, berapa ratus kilometer itu, berapa ribu kilometer nyebrangnya dari Palembang ke Pulau Kalimantan sekian lebar, masih nyebrang lagi ke Sulawesi, masih nyebrang lagi ke Sumbawa, masih di sana terkontaminasi budaya dari Melayu Sriwijaya. Jadi di Sumbawa itu tidak berbau lagi aroma Bali. Jadi yang ada hanya Makassar, Bugis dan Jawa. Bahkan di Kota Bima itu salah satu gunung, di sana ada gunung yang atasnya itu ada makam-makam, tempat pemakaman. Di situ ada semacam prasasti, semacam batu yang ada telapak kaki yang diyakini oleh penduduknya bahwa itu adalah telapak kaki Gajah Mada. Gajah Mada itu dari mana? Dari kerajaan Majapahit sampai di sana. Jadi budaya yang di Sumbawa Bima itu terpengaruh dari Sriwijaya dan Majapahit. Jadi lebih Jawa daripada yang di Bali, walaupun dekat dengan, tapi Bali luar biasa bisa sampai budayanya itu bisa Lombok sampai bisa terkontaminasi dengan Bali. Padahal Lombok itu juga kesultanan, kalau Bali masih kerajaan. Jadi wow, ya mungkin karena dulunya sempat terjadi seperti itu, setelah perang Diponegoro itu namanya apa, yang pelarian itu, intinya gitu. Jadi ada hampir satu kampung, terus itu kalau di Jawa yang terjadi kan mencar kemana-mana, tapi ke arah timur. Akhirnya pengikutnya Pangeran Diponegoro itu menyebarkan agama Islam di wilayah timur Pulau Jawa. Jadi sini akhirnya bahasanya sangat berbeda dengan yang di utara Sungai Brantas. Selatannya Brantas itu ikut Jawa Tengah, utaranya ya ikut Kagok seperti Surabaya, Jombang, Mojokerto. Anak-anak itu ya. Itu ceritanya dari perang Diponegoro. Kalau di mana, di sini itu banyak terkontaminasi, di Pulau Lombok ini banyak terkontaminasi oleh budaya Bali. Pakaian adatnya itu Bali. Suku Sasak itu bajunya ya tariannya
itu baju-bajunya ikut baju Bali dan baju Jawa. Udengnya udeng Bali, kainnya, cara melipatnya Bali. Hanya saja kalau di Lombok itu lebih ke Jawa Islam. Jadi budaya Bali yang kemudian dicampur dengan Jawa Islam. Karena memang Lombok dulunya kan kesultanan. Jadi beda di cara melipat udengnya. Jadi udengnya itu ada lipatan 3 gitu yang melambangkan lafaz Allah. Jadi lipatannya itu 3, harus membentuk 3 pada udengnya itu. Jadi sedikit berbeda. Kita mau sampai dan perjalanan kita sudah selesai. Saya sudah menemani ngobrol ngalor ngidul, nggak tahu kemana. Tiba-tiba sudah sampai di tujuan, guys. Dan ini adalah Bandara Internasional Praia Lombok. Kita sudah mau landing, guys. Sampai jumpa lagi di vlog kita ke depannya. Mudah-mudahan paringi kesempatan yang banyak untuk menemani jenengan semua di perjalanan-perjalanan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rombong Raya. Dengan perbedaan waktu antara Lombok dan Bima, kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat ini berhenti dengan sempurna. Harap untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksalah kembali seluruh barang bawaan Anda agar tidak ada satupun yang tertinggal. Atas nama Wingsair, pimpinan penerbangan ini adalah Kapten Alyuda Wijaya Mulyana. Didampingi dengan co-pilot Nizar Bustami dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Wingsair. Selamat jalan dan sampai jumpa. Dan mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit. Kami minta kepada Anda untuk turun dengan membawa serta seluruh barang bawaan Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Lombok Raya. There is no time difference between Lombok and Bima times. Please remain seated until the fasten signal sign has been switched off and this aircraft is stationary. We would like to inform you to be careful of an overhead bin and please check your personal belongings before you leave this aircraft so as not to leave anything behind. On behalf of Wingsair, the pilot in command for today is Kapten Alyuda Wijaya Mulyana. With First Officer Nizar Bustami and all the crew is to say goodbye to all of you and looking forward to see you again on the next Wingsair flight. Thank you for flying with us for today and have a nice day. And attention, please follow the announcement. Passengers, please proceed to the announcement. Switch your personal belongings. Thank you.